Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih niatan istiqomah kita, niat kita ginau babarengan ya, belajar bersama ini. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang benar. Karena berada di jalan yang benar itu kan sekarang ini abot songgone abot. Mudah-mudahan juga kita termasuk ya, umat yang dicintai dan diakoni sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah kan kebetulan ayat ini ayat tentang pengujian terhadap ketaatan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggih, matur nuwun Ibu. Ini termasuk ayat yang kemarin minggu yang lalu juga gitu kan, wa may yurid sawabad dunya nutihi minha wa man yurid sawabal akhirati nutihi minha wa sanajis syakirin. Gusti Allah ya tetap masih memberi ya, kalau orang hanya tujuannya hidup di dunia saja, ya Gusti Allah ya nohoni ya untuk hidup kepuasan di dunia ya, makanya kan ada istidraj barang di dunia ini ya. Kadang-kadang kalau kita melihat justru orang yang dicintai oleh Gusti Allah sebagai pengikut Nabi yang setia itu ujiannya lebih berat daripada orang yang jangkar dengan Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita ini diberi kekuatan dan alhamdulillah kalau dilihat dari perbandingan, nah kita ini masih diberi anugerah. Oleh karena itu beramal kita jangan semata-mata untuk kepuasan dunia, ya, tapi wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Kita berupaya bedane wong sing iman kan wong kang ora padha iman. Wong iman iku pikiran akhiratnya luwih utama tinimbang pikiran dunianya. Dunia itu kan samadya saja oleh ukil gempil nang dunia. Kalau punya kreativitas, punya inovasi, punya gelem ya keturutan. Tapi untuk akhirat ini betul-betul harus kita pikirkan, karena hidup di akhirat ini masuk kubur langsung itu. Hidup yang sebenarnya itu kalau kita masuk kubur. Itu menurut orang yang beriman. Kalau boten percados monggo disi-disian, kotak susun. Pun khuatos Bu, makin disusul. Antri, nunggu antrian. Makanya kemarin kita ayat sebelumnya kan kitabam muajjala kan itu
harus kita perhatikan bersama ya. Nah, kita teruskan juga gitu, ini menguji ketaatan. Ayat ini masih menguji ketaatan dari pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikira setelah mereka jadi pengikut Nabi di zaman Nabi, istiqomah imannya dipertahankan, inkolabtumnya itu banyak juga yang inkolabtum kan, yang kembali lagi mereka jadi murtad. Nah, ya alhamdulillah panjenengan semua ya dididik, dilatih semenjak durung lahir sudah dijadikan calon Islam yang baik. Karena apa? Ditingkepi gitu, didoai, diwacana surat Yusuf, diwasakan surat Maryam. Itu kan tujuannya ya. Kalau dulu kenapa banyak yang inkolabtum? Karena banyak yang Islamnya sudah dewasa. Nah, kalau kita kan saat durunge lahir diharapkan bukan hanya saat durunge lahir, milih calon bojo, calon suami, calon istri sudah dilacak. Pabdar bidatidin taribat yadak, upayakan dasar agama yang harus diutamakan. Kalau tidak diutamakan bagaimana? Nah ini ayat pengujian ketaatan lagi. Wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu, kan itu jawabannya. Wa ka'ayyim, wa ka'ayyim itu banekam lan pirang-pirang, bahasa Jawanya kan lan pirang-pirang, lan utawi pirang-pirang. Ka'ayin itu bermakna kam, ada beberapa min nabiyin kutila ya, ini untuk nyindir orang-orang yang yang baru tersiar Rasulullah dianggap wafat ketika perang Uhud, dianggap Rasulullah kalah, wafat. Kemudian banyak juga dari sekian banyak pengikut Rasul itu yang inkolabtum kembali, ala aqobikum, kembali kepada itu. Atau setelah Rasulullah wafat, ternyata banyak juga yang akhirnya ya aqobikum itu inkolabtum ala aqobikum, balik meneh nang agama sadurunge mereka Islam. Wa ka'ayyim min nabiyyin qutila, den pateni, den pejai. Kalau dipateni kan kasarnya kasar. Den pejai sinten Kangjeng Nabi, yaitu banyak kan nabi-nabi sebelum Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad itu dibunuh oleh pengikutnya, dibunuh oleh musuhnya. Kalau sudah jadi pengikut sing paling repot namanya musuh dalam selimut. Nah, kalau jenengan musuh dalam selimut akhirnya punya anak. Nah, itu musuh dalam selimut kita, nah, itu punya anak. Tapi kalau dalam peperangan, dalam perjuangan, musuh dalam selimut itu pengecut, pengkhianat, butrus dalam bahasanya. Dalam bahasa politik Yunani kuno namanya butrus, ya penikam dari dalam, ya, menggunting dalam lipatan, menyalip dalam tikungan. Wa fi qiraatin, lan iku ing dalam salah satu wacaan, dalam satu bentuk bacaan dalam ini qotala, bukan kutila tapi qotala. Jadi kalau ada orang yang membaca wa ka'ayyim min nabiyyin qotala ma'ahu, jangan disalahkan, karena menurut sejarah perjalanan simainya Al-Quran disampaikan kepada para sahabat oleh Rasulullah. Nah, ada yang mendengar bacaannya dibaca qotala. Makanya dalam bacaan Al-Quran itu ada 7 qiraah sab'ah al-mutawatirah, dan ada qiraah ahad, dan ada qiraah syad. Syad itu yang dianggap keliru, dan itu gak boleh dibaca. Memang ada baca. Tapi kalau yang qiraah sab'ah al-mutawatirah, di mana jalur cara membaca Al-Quran itu lewat
7 bacaan yang dianggap muktabar, mutawatir, itu makanya ada kemungkinan dibaca min nabiyyin qatala. Nah itu seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul itu. Tetapi ketika maliki yaumiddin, ada yang maknya panjang, ada maknya tidak panjang. Ada lagi waduha dibaca waduhe umpamanya, itu ya jangan dianggap keliru. Oh, makanya di sini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita punya ilmu, ya. Sehingga apa yang kita tidak ketahui dianggap keliru padahal benar. Tapi apa yang dianggap benar tahu-tahu keliru. Boleh jadi seperti itu. Wal fa'ilu domiruhu. Nah, sementara fa'ilnya kalau qatala itu baka ayim min nabiyin lan pirang-pirang saking pinten-pinten para nabi, ya iku membunuh, ya itu bukan dibunuh, sinten para nabi, fa'ilnya itu. Jadi akan ada mabni majhul dan mabni maf'ul, yaitu ada istilah bahasa Indonesia itu kalimat yang bersifat aktif dan bersifat pasif, memukul dan dipukul. Ma'ahu serta iku ma'ahu sertane para nabi, ya Pak Nabi. Jadi pengikutnya itu sinten ma'ahu ribbiyuna katsirun, yaitu tiang-tiang pengikut para nabi sing sampun betul-betul mengikutinya tulus, ya makanya diartikan ribbiyun itu tiang-tiang kata ingkang sampun podo takwa, podo sungguh-sungguh menjadi pengikutnya, bukan pengikut yang asal-asal ikut-ikutan. Apa istilahnya tuh? Narek bunte. Jadi setia betul jadi pengikut. Ya kalau jadi mengikuti dengan kecintaan itu memang setia. Nah, cuman mengikuti dengan kecintaan palsu, ya, akhirnya selingkuh. Nah itu. Jadi perselingkuhan itu dalam dalam berorganisasi juga terjadi. Nah, perselingkuhan dalam kepengikutan Rasul, katanya setia, taat kepada Rasul. Nah, tapi orang pernah belajar niru nopo sing dipraktekkan oleh Rasulullah, niru mawon. Nah, yang paling abot itu Rasulullah itu yang paling abot itu satu menghadapi ujiannya itu yang paling abot. Mungkin kita ini gak kuat menghadapi ujian, di baikot, di syi'ib itu sampai 40 hari beliau boten nedok nopo-nopo. Nah, itu karena diblokir, ya kan, sehingga gak ada gak ada. Terus diuji dengan berbagai musibah, istrinya yang sangat dicintai wafat, anak laki satu-satunya wafat, kakeknya yang sangat membantu ya. Dari kecil itu mulai kecil, mulai alit Kanjeng Nabi itu. Makanya kalau panjenengan ke Mekah kemudian menghayati betul bagaimana perjuangan, kalau gak nangis itu aneh. Aneh. Jadi pengikut Rasul panjenengan ke Mekah atau ke Madinah, kemudian bagaimana kita katakanlah refleksi, mengadakan perenungan di Masjid Nabawi maupun di Masjid Haram, bagaimana perjuangan Rasul, atau kita mengadakan perjalanan bagaimana di Gua Hiro, bagaimana di Gua Tur, bagaimana perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata jaraknya jauh. Naik bis yang lewat jalan tol saja kan ternyata bukan 1 jam 2 jam gitu. Sekarang ada kereta cepat, ya, ada pesawat memang Mekah Madinah, ya. Tetapi kalau kita ini mengadakan refleksi, mengadakan perenungan, itu kan luar biasa. Apalagi kalau kita lihat kanan kiri itu ternyata watu
gunung watu. Tapi Rasulullah kan hanya berapa lama itu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu, yaitu. Walaupun akhirnya juga ono ilmu jalan cepat, namanya ilmu lataiful ardi, katanya, ilmu jalan cepat. Makanya kan tiang-tiang sien kemana-mana nggak tahu numpak kendaraan melaku. Namanya ilmu lataiful ardi, itu memang ada ilmu yang apa namanya seolah-olah tapi zaman biyen Bu saniki pun diganti oleh pesawat terbang, diganti oleh jalan tol. Gak usah pelajari lagi ya nopo untungnya ombone jagat sak jangkah ya gak iso. Kau saya itu gak pate mandi, gak pate mandi. Ya. Kalau biyen ya cikelakon. Anu nang. Ribbiyuna itu pengikut-pengikut Rasul, para nabi yang sangat setia, yang yang ketaatannya ini apakah dalam kondisi senang atau kondisi susah, ya suka dan duka selalu setia. Jangan suka atau setia, abang disayang kalau punya uang, abang ditendang kalau gak punya uang, jangan begitu. Setia itu penting. Ribbiyuna, pengikut-pengikut para rasul yang sangat setia. Fama wahanu, mereka tidak putus asa, tidak jubunu, tidak jadi pengecut. Nah, itu. Tidak menjadi orang-orang yang ingin enak itu, susah ora gelem, jadi setia. Fama wahanu lima asobahum fisabilillah, ketika kepada mereka itu menimpa masalah-masalah yang menyusahkan ketika berjuang di jalan Allah. Mosok membantu bangun masjid, baru dipaido sudah, itu udah. Ya apa sampean ini? Jarene itu gak oleh, nggih. Makanya frustasi, kan itu gak boleh. Kemudian apalagi mutung itu boten angsal. Ini banyak ceklean, ini ceklek, nggak boleh. Makanya dengan ngaji ini mutungan, ceklean itu indikator iman kita lemah, terkoreksi, terevaluasi. Oh ngene kalau aku tersinggungan, ceklean, oh berarti imanku sajane durung tebel, tipis. Ya, itu. Coba kalau kita lihat Rasulullah itu berapa sahabatnya sampai ada yang betul-betul saking hausnya itu kan, tapi akhirnya oleh Gusti Allah diberi mukjizat, dari tangan Rasul itu keluar air untuk minum. Jadi ada, makanya insya Allah orang yang beriman juga begitu. Kalau perjuangannya kokoh, imannya kuat, menghadapi model apapun, masih ada yang namanya maunah, ada namanya karomah, dan ada yang namanya hidayah. Makanya sampai-sampai para ulama itu mempunyai unen-unen yang sudah sering saya sampaikan, utruk nafsaka wa ana milkun. Sudahlah, kalau kamu ingin betul-betul berjuang di jalan Allah, itu utruk, tinggalkan aja dirimu itu. Jadi seolah-olah kita ini ya pokoknya manut seliring kudratullah, mewujudkan ungkapan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kalau bisa mewujudkan ungkapan itu, tidak diomong tok, tidak bisa mewujudkan kalimah la ilaha illallah, ya enak nang dunia itu. Enak. Ya, susah bahagia itu hanya manajemen rasa.
Ya, belum tentu orang yang tidak punya harta susah, dan belum tentu yang banyak hartanya juga selalu bahagia. Jadi karena nang dunia ini masih kategorinya sawang sinawang. Jadi ini ingat-ingat ayat ini memang ayat untuk mengevaluasi kita, keimanan kita kados nopo, bergabung dalam perjuangan kebaikan kita seperti apa, sampai diajak mati pun kados nopo. Ini kalau yang betul-betul setia ya Bapak, itu gak ada namanya canggung, namanya was-was, namanya mutung, namanya kuciwa, namanya frustasi, itu gak akan ada. Karena memang hidup di dunia itu oleh Gusti Allah diuji. Nah kalau diuji enak-enakan terus ya gak mungkin, karena tidak akan enak kalau tidak enak. Seperti sakit itu, kalau panjenengan tidak sakit gak akan bisa membedakan oh pecel itu enak, rawon itu enak, bakso itu enak. Itu kalau sehat terus. Karena panjenengan sekali-sekali sakit, karena merasakan ketika sakit makan opo pun ora enak. Makanya bersyukurlah ketika sakit kita gak boleh frustasi. Kenapa hanya aku tok sing loro kaya ngene iki. Karena 2 hari ini saya nyambangi keluarga yang sakit-sakit itu, yang satu yang sudah lama, yang satu ada yang sangat tabah, ya masih, sehingga semangat hidupnya ini masih menggelora, sehingga kemana saja dia, ya aku ingin hadir. Makanya kalau jadi minggu depan saya juga ada acara ke Kuningan, Jawa Barat lagi. Kalau jadi, tapi ya sehingga kalau jadi berarti ngajinya diblokir lagi. Jadi lama 5 asobahum fi sabilillah ini perhatikan betul. Ketika mereka ini ada sesuatu yang menimpa ketika berjuang di jalan Allah. Contohnya nopo? 5 asobahum itu yang menimpa ketika berjuang di jalan Allah, contohnya minal jirohi, sisi saking luka. Ya kalau namanya berjuang berperang kena panah, kena bacokan pedang, itu enggak membuat kita ini jerak. Artinya kalau berjuang qatli ambiyaihim, bahkan sampai terjadi ya saking bejat moralnya para pengikut Nabi sampai membunuh nabinya mereka, wa ashabihim, dan para sahabat dari para nabi. Itu dalam surat Al-Baqarah itu kan berapa itu, atau dalam surat Ali Imran juga sebelumnya kan ada para nabi yang terbunuh itu berapa, para sahabat setianya juga dibantai sekali. Jadi jangan dikira hanya para nabinya saja, pengikut setianya juga dibantai itu Pak. Dan itu sudah dalam sejarah itu selalu terjadi. Watil kal ayyamu nuda wiluha bainanas. Contohnya zaman PKI itu kan kiai dengan santri-santrinya dibantai. Makanya kalau jenengan ke Madiun Ponorogo, antara Madiun Ponorogo ya juga ada lubang buaya di Madiun. Ternyata ada ada petilasan lubang buaya PKI tahun 48. Nggih. Dan sekarang dijadikan destinasi wisata untuk merenung bagaimana makam para kiai. Bahkan di Magetan itu ngantos sakmenika wonten seorang tokoh ulama kiai yang hilang, tidak ketemu jejaknya, namanya Syekh Imam Mursyid Muttaqin. Jadi kalau panjenengan tiang Magetan, tiang pirsa PSM Pondok Sabilul Muttaqin, ada kiainya yang paring asma Syekh gitu
Imam Mursyid Muttaqin, masih muda, masih usia 33 tahun, beliau digeret oleh PKI, ditampak geret oleh kendaraan, ngantos samenika ya dianggap murcop. Nggih, mendengar. Ini Pondok Sabil Muttaqin itu. Sampai sekarang itu Mbah Imam Mursyid itu murco fi alamillah, ada yang mengatakan. Ya sama dengan Nabi Isa, begitu dikejar-kejar mau dibunuh oleh pengikutnya yang benci, bukan pengikutnya setia kan. Barofahullah kan, akhirnya Nabi Isa diangkat oleh Gusti Allah, diselamatkan. Mbah Imam Mursyid kalau panjenengan pirsa cerita Mbah Imam Mursyid, Mbah Imam Muttaqin ya itu ayahnya itu kan terus cerita. Nah, dari sisi kespiritualan, Mbah Imam Mursyid ini termasuk mursyid dari thariqah Syatoriyah. Nah, thariqah Syatoriyah itu salah satu thariqah yang jalur sanadnya sampai ke Syekh Muhyi. Jadi sebelum ke Takeran itu ya ke Syekh Muhyi dulu, ke tanah Jawa itu. Dari Syekh Muhyi kemudian jalurnya ke Syekh Abdul Rauf Asingkili. Syekh Abdul Rauf Asingkili itu salah ulama pertama di Nusantara yang membuat tafsir ala Nusantara, dan ulama dunia yang berani memfatwakan orang wanita boleh jadi sultan. Nah, makanya Samudra Pasai ini pernah juga dijabat oleh sultan perempuan. Pernah heboh, gimana ini ulama Indonesia tuh memberi fatwa bahwa orang perempuan boleh jadi presiden. Nah, ternyata setelah dikaji secara mendalam disetujui juga akhirnya oleh ulama-ulama Timur Tengah. Jadi pendapatnya Syekh Abdul Rauf Asingkili yang memfatwakan orang perempuan boleh jadi presiden. Nah, sekarang presiden kan sultan. Nah, itu ternyata diikuti juga. Tidak menjadi perdebatan yang ini jadi ulama Indonesia itu yang luar biasa itu. Dari sisi kajian ahli tafsirnya itu Syekh Abdul Rauf Asingkili itu luar biasa. Nah, dari sisi ketorikohan kemursidannya, beliau ini termasuk sanadnya thariqah Syatoriyah dari Syekh Asyator, Abdullah Asyator yang asalnya dari India. Nah, punya murid namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Arsad Al-Banjari, muridnya Syekh Abdul Rauf Asingkili, Syekh Muhyi. Nah, dan itu semuanya jadi tokoh-tokoh yang pejuang-pejuang yang melawan Belanda secara gigih. Jadi ini Syekh Muhyi itu ke pamijahannya dalam rangka bersembunyi, dikejar-kejar penjajah terus, tapi tidak pernah berhenti melawan. Sama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari sampai dibuang ke Afrika Selatan itu kan. Dan ulama hebat-hebat itu punya fatwa seperti Syekh Arsad Al-Banjari di Kalimantan itu. Beliau ulama Indonesia yang punya fatwa cara berumah tangga orang Indonesia berbeda dengan cara berumah tangga orang Islam di Timur Tengah. Maka muncullah istilah gono gini ya. Kalau di Timur Tengah itu kan pemahaman fikihnya wanita ini ya cukup di kasur, di dapur, di sumur, itu di pasar, itu urusan laki-laki. Enak ya. Cukup ini aja, cukup ke salon. Tapi di Indonesia enggak. Sing wong lanang kadang-kadang ngopeni manuk, sing lain wedok nang sawah, yo macul barang kadang. Bahkan kuli wedok banyak di Indonesia ini. Melihat kenyataan seperti itu, gak iso ini kalau gak adil kalau hanya seperti di Arab saja. Makanya di Indonesia ini ada ulama yang nama Syekh Asad Al-Banjari yang mempunyai pendapat ada namanya gono gini ya, hasan jadi harta, dan itu dikuatkan sekarang ini dalam sistem hukum positif, hukum materil di pengadilan agama. Jadi kalau kamu dengan cerai kemudian dihitung juga bagaimana harta waktu hasil perkawinannya ini.
itu dengan harta bawaan, bawaan istri dengan bawaan itu. Kalau bawaan istri nggak boleh diuti-uti, tetapi kalau hasil bersamanya beli rumahnya, oh ternyata beli rumahnya berdua, ini hitungannya. Makanya jadi ada istilah harta gono gini. Nah, beliau menulis kitab Sabilul Muhtadin. Jadi hebat-hebat ulama Indonesia itu kitab fikihnya itu namanya Sabilul Muhtadin, jalan untuk mendapatkan hidayah. Merupakan perpaduan, isinya itu merupakan perpaduan dari bagaimana beramal Islam secara hukumnya seperti ini, tapi nilai spiritualnya juga harus ada, nilai yaitu nggak boleh lalaran. Jadi dalam istilahnya ilmu lahire kalau ilmu batine itu jalan. Nah, karena apa? Karena secara spiritual itu murid-muridnya Syekh Abdul Rauf yang luar biasa, Abdul Rauf As-Singkili, yang sekarang diberi nama Syah Kuala itu. Bahkan ketika tsunami itu makamnya aja kan di pinggir pantai itu dilalah kesaning Gusti Allah, makamnya itu tidak terkena air tsunami sama sekali. Makamnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu. Saya ketika ke Medan beberapa bulan yang lalu itu, kalau waktunya Rododowo diajak, ayo kita ke sana, naik mobil dari Medan ke Aceh itu ternyata jalannya sudah bagus. Ya, cuman karena waktunya mepet ya kapan-kapan saja. Jadi istimewa Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi ini kenapa mereka seperti itu? Ya karena saking kokoh imannya, saking luar biasa. Jadi pamawahanu wamado'ufu, dan beliau-beliau yang berjuang dengan kikih, yang ribbiyun itu, ribbiyuna katsirun, yaitu wamado'ufu, dan tidak merasa lemah, tidak merasa apes, walaupun terbunuh, walaupun terluka, walaupun cedera dalam berjuang, tidak merasa lemah. Mereka tetap gigih, kokoh, kekeh, kukuh. Anil jihadinya itu ketika mereka berjuangnya itu tidak tergoda oleh yaitu. Kan susahnya perjuangan itu kalau sudah tergoda. Dan sampai sekarang kalau berjuang lurus itu biasanya diuji macam-macam. Diuji dengan uang, diuji dengan jabatan, diuji dengan perempuan. Ngapunten ibu-ibu nggih. Karena saya punya buku sampai 3. Itu ternyata rusaknya tatanan perjuangan, baik bernegara, bermasyarakat, dalam beragama. Ngapunten, ternyata ada 3 penyakitnya itu. 1, harta tahta wanita. Itu saya punya buku berbahasa Jawa, yaitu To'atan. Yang kedua, buku hasil penelitian dari orang Thailand. Nah, jadi ada perempuan Thailand yang tidak terima ketika Thailand itu dianggap surga seks dunia. Nah, kemudian dia meneliti apa benar hanya Thailand yang menjadi pusat seks dunia itu. Dia neliti, yang diteliti termasuk Surabaya. Dole. Makanya Bu Risma berhasil bisa membubarkan Dole itu udah luar biasa itu. Makanya kita harus punya pejabat yang berani itu dengan tanda tangan itu bisa membuyarkan semuanya. Punya bukunya itu ada sampai 3 saya ya, yang 1 asli bahasa Inggris, yang 2 terjemahan, nah yang ketiga bahasa Jawa. Jadi ternyata ketika hancurnya kesultanan di Nusantara, mulai Demak, Pajang, macam-macam, Kediri, Doho, Singosari, pemicu utamanya hanya itu saja. Itu dalam buku bahasa Jawa. Bahkan ada babad. Jadi pengecut itu kalau sudah diuji dengan gratifikasi, ya, bahasa kerennya kan sekarang gratifikasi atau suap.
bahasa Rasulnya riswah, jadi dengan uang, jabatan, kekuasaan. Makanya Imam Ghazali itu sampai ini mempunyai. Jadi kalau nanti kapan-kapan kita belajar juga tentang bagaimana posisi spiritual yang benar dalam beragama, bagaimana posisi perjuangan kita supaya tidak luntur, ya, dan bagaimana kekokohan iman kita untuk tetap berada di dalam dohiruhu syariatun wa batinuhu haqiqatun. Jadi allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Imam Ghazali bisa membuat rumusan yang ideal untuk memadukan zikir fikir itu ada. Syekh Abdul Rauf Asingkili sampai membuat rumusan zikirnya seperti apa supaya zikir itu menyatu antara fikir dengan zikir itu koneksitasnya jalan. Nah itu ilmunya Syekh Abdul Rauf Asingkili, ilmunya Syekh Muhyi, dan ilmunya yaitu ulama yang sampai sekarang hilang itu Syekh Imam Mursyid Muttaqin, usianya masih 30-an beliau sampai sekarang, makanya sering kita patihai ya. Wa madaufu, tidak merasa rendah diri, tidak merasa hina, tidak merasa apes. Wa mastakanu, dan tidak pula ribiyun itu untuk menyerahkan diri ke musuh, ya itu. Ya, makanya konon kesatria sejati ya, daripada kepepet dibunuh musuh dan menyerahkan diri, lebih baik bunuh diri, harakiri. Makanya di Jepang itu ada istilah harakiri, dan berlaku di Jepang daripada rasa malu membuat aib. Wa mastakanu, dan orang aja tiang-tiang pengikut Rasul yang setia ketika kepepet model apapun dalam berjuang di jalan Allah, tidak pernah mereka itu merasa rendah diri, kemudian semangatnya patah semangat, tetap selalu sekalipun habis darah penghabisan. Makanya dalam Islam ini untuk masalah ini kan ono semacam ilmunya yang bersifat spiritual, ya tadi koyo melaku seperti jalan perang Tabuk itu kan, Rasulullah itu jarak antara Tabuk dengan Madinah itu kan kurang lebih di atas 100 km, tapi gak sampai beberapa jam sudah datang ke tempat medan perang. Sampai orang-orang musuhnya ini menganggap pasukan Rasulullah itu adalah pasukan jin, bukan pasukan manusia kan itu. Karena yaitu ya, akhirnya didalami ya, dalam kitab yang dikenal dengan kitab-kitab seperti Khazinatul Asrar, kemudian Tibbun Nabawi. Di dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi itu juga ada doa-doa di samping bagaimana terapi fisik, terapi psikis, juga terapi dalam perjuangan. Ada lagi dihimpun dari sekian banyak doa-doa dan himpunan dari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib dalam Islam. Ada lagi ulama yang mengumpulkan dalam kitab namanya Syamsul Ma'arif Kubro. Ada. Tapi kita ini gak usah ngoten-ngoten niku pun, saniki sing penting nyambut damel sing kenceng, cari rezeki yang halal, yaitu zamane bedo. Sien dereng wonten telepon sehingga omong-omongan jarak jauh pakai telepati. Jadi sehingga ulama memanfaatkan kaidah wa mal qalbu ilal qalb wasolun. Nah,
Jadi antara hati dengan hati itu kalau podo beninge ono sambungane. Jadi kalau sekarang ini pakai HP, kalau dulu nggak perlu pakai HP. Ay khodo'u li aduwihim. Nah, tegese mereka tiang-tiang yang setia kepada Rasul ribbiyun kasirun itu khodo'u li adu, tidak pernah mereka itu merasa rendah diri, DP apalagi menyerahkan diri ya. Jadi sekalipun, makanya dalam Islam itu sekalipun darah harus diteteskan kalau demi membela agama, demi berjuang menegakkan kebenaran, ya matinya juga mati syahid. Kama fa'altum, seperti halnya pernah terjadi, pernah dilakukan, pernah dipraktekkan oleh orang-orang yang jadi pengecut, jadi pengkhianat. Nah, kapan mereka menjadi pengkhianat? Hina kila kutilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tersiar berita bahwa kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad terbunuh di medan perang Uhud. Wallahu utai Gusti Allah iku yuhibbu, demen, mencintai, ya, menyayangi, ya, sinten Gusti Allah as-sabirina, kedua tiang-tiang sabar. Nah, ini merupakan rangkaian penjelasan daripada ayat sebelumnya. Ayat yang nopo? Yang ada ungkapan apakah Gusti Allah akan memberi akan memberi pahala dengan cara yang tidak pernah kamu berjuang dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah berjuang dengan sabar. Kan ayat sebelum itu ayat berapa? 100 Ali Imran sebelumnya. Antadul jannata lama yamilahul jahadu walam ya sobirin itu kan. Nah, itu ingat. Nah, ayat ini untuk merupakan rangkaian pengokohan dengan ayat-ayat seperti itu. Cuman ininya skema penjelasannya dengan uraiannya disesuaikan karena kondisi orang berjuang itu ada yang setia dan ada yang berkhianat. Itu aja dari dulu, jadi bukan sekarang saja. Nah, sing repot ini di kita ini, ya ini repot juga ini menjelang tahun politik ini, ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita terbuai, terbujuk, kemudian untuk tetap kita berada di dalam bagaimana mengokohkan iman ini, jangan terbuai oleh rayuan-rayuan yang menyebabkan kita ini sengsara secara kolektif. Nah, jadi kalau kita keliru dalam perjuangan bisa membuat sengsara secara kolektif, bukan hanya kita atau yang lain. Makanya kalau jadi tokohlah yang lurus, ya, yang kokoh, jangan sampai tergoda. Nah, jadi pengikut ya juga harus kita seleksi, yang kita ikuti itu siapa. Nah, orang yang betul-betul bisa mengantarkan kita ini selamat secara kolektif, ya. Jangan mementingkan dirinya dewe. Makanya disitulah kenapa seperti ajar nuji yang marang kitab taklimu ta'alim, kamu milih guru, milih orang yang kamu ikuti, itu perlu ada seleksi yang cukup ketat. Sampai Imam Ghazali di Bidayatul Hidayahnya itu, awal Imam Ghazali mendidik umat supaya kembali kepada jalan yang benar. Setelah pada zaman Imam Ghazali itu umat Islam dilanda penyakit hubud dunya itu. Makanya kan sekarang sedang dipiralkan oleh Pak Mahfud MD, mengapa rakyatnya ini kurang ajar, gak beres, saling fitnah. Katanya Imam Ghazali, karena pemimpinnya rusak. Mengapa pemimpinnya rusak? Karena para ulamanya. Nah, makanya kena lagi itu.
Karena ulama itu harus berperan sebagai siroju ummatihi bil hidayati. Jadi ciri ulama itu dia harus punya peran siroju ummatihi untuk bisa menjadi penerang bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam menunjukkan mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah. Makanya kan ada doa kan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqni tiba'ah wa arinal batila warzuqna tina duh Gusti ing makuwaos mugi panjenengan tunjukkan jalan yang benar itu benar dan anugerialah kami untuk bisa melaksanakan di jalan yang benar. Dan ya Allah, mudah-mudahan engkau tunjukkan yang jalan yang batil itu batil, sehingga kami bisa menghindarinya, menghindari dari berbuat di jalan yang batil. Sampai ada doanya seperti itu. Doanya sering diwaos, saya sering juga dengar itu. Ada orang membaca Allahumma arinal haqqo haqqo wa arinal batila. Tapi kelakuannya pancet, ya podo wae. Iya, gak sekti akhirnya. Ya, gak sekti. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai 17 kali, yang wajib saja 17 kali. Tapi jalannya di jalan yang bengkok terus. Ya, kapan istiqomah di dalam mustaqimnya itu? Jarane kepingin ihdinas siratal mustaqim. Tapi sing dilakoni pancah jalan yang bengkok, jalan yang rumpil, jalan yang jeglong-jeglongan. Nah inilah kalau dengan ngaji ini kan akhirnya kita tahu pangeran tuh karena pengeten nggih. Ya jadi ternyata berjuang itu ya memang tidak gampang. Ada yang setia dan ada yang jadi pengecut. Nggih Pak, ngoten nggih. Monggo Pak kalau ada yang mau. Apakah kesabaran itu merupakan faktor utama dalam memperoleh keberhasilan dalam berjihad, dan kaitannya bagaimana memotivasi kesabaran agar tetap menerima takwal kepada Allah. Nah, nggih. Jadi kesabaran itu kunci sukses Pak. As-sabrun jamil. Nah, tetapi sabar ini memang itu butuh treatment yang cukup panjang, tidak instan. Ya. Jadi treatment untuk bisa mendesain orang itu bisa sabar itu paling tidak modalnya itu ada 3. Pertama, bagaimana kondisi di lingkungan keluarganya. Nah yang kedua, nutrisi, gizi, asupan yang diberikan kepada generasi supaya bisa sabar itu ya selektif Pak. Yang ketiga baru pendidikan keilmuannya. Jadi ada 3. Kalau kita desain sabar insya pengajian model apapun, kalau di rumahnya ruwet terus ya gak ono sabar Pak. Makanya penting habitat keluarga itu penting untuk dijadikan sebagai role model apakah orang itu bisa. Makanya Islam mendidik sakinah, mawaddah, warohmah itu sebagai power orang. Nah itu ada orang sudah ada meneliti di dalam buku-buku psikologi itu bagaimana orang itu kalau kualitas psikologisnya itu istimewa itu ternyata rangkainya panjang. Gak instan. Nah yang paling menentukan jadi ternyata psikologi dalam kehidupan di rumah tangga keluarga yang itu. Nah itu ada beberapa buku yang pernah saya baca itu karena sebagai pendidik kadang-kadang jengkelan kan jadi dosen itu jengkelan ya mahasiswa ya angele. Jadi ternyata setelah saya baca buku-buku psikologi seperti itu terobati. Kaya ngene ternyata ngopeni menuso itu ya. Kita tidak bisa sulap. Nah, jadi walaupun semuanya bayangkan ya Rasulullah itu berdoa agar 3 orang itu
luluh hatinya, yaitu Umar, Abu Jahal dan Abu Lahab, ternyata tidak 1 hari 2 hari, 17 tahun. Enggak 1 hari 2 hari, Pak. Jadi itu Pak. Jadi gak bisa instan. Nah, ditopang oleh ya mudah-mudahan ya digosok-gosok lewat pengajian ini ya, mudah-mudahan hati kita semakin luluh, semakin luluh, semakin luluh. Makanya biasanya ngapunten nih, contohnya ada juga doa-doa, contohnya kalau kita punya kesulitan bagaimana, dia dibaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu kenapa? Asmaul Husna ada yang merekomendasikan supaya orang itu lembut hatinya, ya dipauskan ya Latif, ya Latif sampai 1000 kali. Kalau punya anak doa blek blek blek, nah, ibunya itu di samping puasa 7 hari, wah, benginya setiap sholat malam ya diupayakan mau ya Latif, ya Latif, ya Latif. Jadi proses untuk membentuk hati lembut itu gak gampang, Pak. Sabar itu indikator orang yang hatinya lembut. Nah, kalau nutrisinya barang haram, atos kan itu kan asyadu koswa. Ya, itu. Makanya kenapa Islam itu makanan yang dimakan harus halal. Bagaimana kamu bisa jadi orang yang baik ya, dengan doamu diterima sementara makananmu haram, pakaianmu haram, kan itu. Jadi ada 3 komponen itu, Pak. Pondasi bagaimana kita ingin membentuk pribadi-pribadi yang kesabarannya ngoten, Pak, itunya itu. Kalau sudah dewasa bagaimana merubah yang sudah dewasa? Ya artinya, nah ini ada etape-etape, ada semacam apa namanya tahapan-tahapan ya. Nah, kalau ulama-ulama dulu kalau usianya di atas 25 tahun itu direwangi puasa, bahkan direwangi pati geni barang. Ngerowot barang. Ada istilah ngerowot nggih. Ya itu. Makan makanan yang tidak bernapas, bahkan itu sebetulnya bukan seperti makan-makannya ada yang mutih, cukup mangan ya, air putih dengan itu sebetulnya treatment karena saking atosnya untuk merubah karakter, tidak sabar supaya bisa sabar. Nah, kalau sudah seperti itu masuk ada ininya, harus ada trainernya, nggak boleh ngawur-ngawuran ya, harus punya trainer ya, sebab senam saja gym, ibu-ibu kan sering gym sekarang ini ya, gym saja untuk fisik kita supaya tidak tidak keseleo, ngangkat barbel, ngangkat gayuh sepeda statis, itu ada ilmunya juga, ngoten Pak. Jadi sabar ini jangan dipingkan. Makanya Gusti Allah membuat sabar itu yang paling dominan adalah peran Gusti Allah. Ya, Al-Fatihah. Auzubillah. Ya kana Allah ya kana nasta'in. A'udzu hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini amma wa yukafi mazida ya rabbana kalham kama yanbaghi jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli Muhammad sholatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdiran biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamuna min jami'il khairat bil wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sekurang dan pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya
astaghfirullah minal khataaya rabbi